Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlis Daraningrum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Apa sih itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian adalah langkah yang penelitiannya harus mengumpulkan informasi atau data yang memeriksa data yang diperoleh. Metodologi penelitian memberikan gambaran tentang rencana penelitian, termasuk prosedur dan langkah yang harus diambil, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data diperoleh dan kemudian diproses dan dianalisa. Dan di sini ada jenis-jenis metodologi penelitian, yaitu yang pertama metodologi eksperimental, yaitu penelitian menggunakan metodologi eksperimental akan mengumpulkan data dengan cara yang berbeda, mulai dari survei, pengamatan, wawancara. Perbedaan adalah bahwa metodologi ini membagi objek penelitian menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu eksperimental dan grup kontrol, dan yang kedua yaitu kelompok yang dibudidayakan untuk memiliki karakteristik mungkin. Apakah contoh penggunaan metodologi eksperimental? Misalnya, sekolah Wuging untuk mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan siswa untuk bermain game. Sekelompok siswa yang menghabiskan lebih dari 5 jam sehari bermain game dikumpulkan dan dibagi menjadi dua kelompok. Dalam kelompok pertama, siswa menerima kegiatan baru sebagai pengganti permainan, sementara di kelompok kedua, siswa tidak menerima kegiatan apapun. Dan yang kedua yaitu ada metode longitudinal, yaitu penelitian menggunakan metode ini akan mengumpulkan data dengan cara yang berbeda, tetapi yang paling umum adalah survei. Sampel penelitian diberikan kuesioner untuk diselesaikan. Kemudian, dalam jangka waktu tertentu, setelah melakukan survei pertama, penelitian akan melakukan survei kedua dan seterusnya. Dan kemungkinan mencari perubahan yang terjadi, tidak ada ketentuan untuk berapa kali penelitian harus mengulangi survei, tetapi itu biasanya terjadi setidaknya 2 kali. Dan yang ketiga yaitu ada metodologi deskripsi, yaitu penelitian menggunakan metodologi deskripsi akan menggambarkan fenomena yang didasarkan pada pengalaman peserta studi dan hasil pengamatan ia telah dibuat. Data yang dikumpulkan disebut data deskriptif. Selain menggunakan pengamatan saat mengumpulkan data, cara lain yang umum digunakan adalah wawancara. Cara memproses data dari metodologi deskriptif, data yang dikumpulkan akan diperoleh dan kemudian dianalisa oleh pengkodaan istilah tertentu, kalimat, cerita dari data deskriptif. Sebagai contohnya yaitu seorang peneliti akan menyelidiki warga yang saat ini menetap tempat tinggal sebelum dia melakukan penelitiannya. Para peneliti akan menciptakan masalah dalam bentuk pertanyaan yang umum. Diawali dengan kata apa, masalahnya akan dijawab dengan menggambarkannya. Dan di sini ada metodologi studi kasus, yaitu kasus biasanya mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara yang berbeda. Dimulai dengan wawancara, pengamatan, dan penyajian dokumen. Perbedaan antara metodologi ini dengan metodologi yang lainnya adalah lingkup studi yang lebih terbatas, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian melebihi mereka yang lebih dalam. Data yang diperoleh kemudian akan diproses dan dianalisa. Setelah pertama kali penelitian telah melakukan ekspresi pengendalian variabel yang saling berhubungan dengan yang perlu dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak pengolahan data. Sebagai contohnya yaitu seorang peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan kecerdasan emosional di sekolah terhadap bullying yang terjadi di kalangan remaja. Penelitian ini memiliki cakupan terbatas yang spesifik. Di sini ada manfaat metodologi penelitian. Yang pertama yaitu
mengetahui arti pentingnya penelitian, yang kedua, menilai hasil-hasil penelitian, dan yang ketiga yaitu dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang spesifik, yang analitik, kritik, dan kreatif. Dan ada tujuan metodologi penelitian. Yang pertama, untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Yang kedua, untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam beberapa bidang. Dan yang ketiga yaitu menguji kebenaran dari pengetahuan suatu yang ada. Dan di sini ada jenis dan contoh metodologi penelitian. Penelitian survei. Metodologi penelitian survei adalah bagian dari penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer, menggunakan jajak pendapatan atau kuesioner sebagai alat penelitian. Survei desain kuesioner difokuskan pada orang yang responden. Survei responden survei adalah contoh penelitian yang mewakili populasi. Perbedaan antara populasi dan sampel di sini yaitu populasi adalah seluruh penduduk, sementara monster adalah orang-orang yang mewakili itu. Sampel yang dipilih sebagai sampel harus representatif. Oleh karena itu, penelitian merupakan teknik sampling yang relevan untuk mendapatkan sampel representatif. Contoh penelitian yang dapat mengimplementasikan metode survei penelitian yaitu persiapan usaha kecil atau UKM di Jakarta dalam menghadapi komunitas ekonomi ASEAN. Kuesioner ini dimaksud untuk ditujukan kepada beberapa UKM di Jakarta yang menjadikan contoh penelitian. Dan penelitian eksperimental. Jenis metodologi penelitian ini juga merupakan studi kuantitatif yang khas. Penelitian yang melakukan eksperimen dengan tujuan yang jelas, seperti ingin melihat efektivitas program yang akan diterapkan atau tidak nantinya. Metodologi penelitian eksperimental umumnya berbagi objek penelitian menjadi dua kelompok. Yang satu yaitu kelompok digunakan sebagai target, sedangkan kelompok lainnya digunakan sebagai kontrol. Kelompok sasaran yang dimaksud adalah target percobaan. Kelompok kontrol berfungsi sebagai hasil komparatif dengan kelompok sasaran. Hasil perbandingan antara kedua kelompok ini adalah hasil penelitian eksperimental. Contohnya yaitu penelitian yang dapat menerapkan metodologi eksperimental seperti penelitian ke dalam, pengaruh ruang, terbuat hijau terhadap penurunan warga. Para peneliti pada awalnya mengidentifikasikan dua kota yang rakyatnya memiliki karakteristik yang relatif serupa, misalnya sama agresif dan cepat kesal. Di salah satu kota yang ditargetkan, peneliti membangun sejumlah ruang terbuka yang hijau. Kota lainnya adalah kelompok kontrol. Hasilnya menunjukkan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam agresivitas. Dan di sini ada penelitian cross-sectional, yaitu penelitian pada dasarnya mirip dengan penelitian secara survei penelitian. Penelitian yang khas juga kuantitatif. Istilahnya yaitu menentukan variasi hasil dari beberapa variabel keterlibatan. Penelitian umumnya menganalisis lebih dari satu kasus pada suatu waktu. Variasi ini dilihat dengan menyelesaikan jenis penelitian ini dapat mencakup variasi antara individu, kelompok, organisasi, negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, sampel penelitian yang harus besar dan dapat mendeteksi varian antara kasus atau variabel. Contohnya di sini ada penelitian yang dapat menerapkan jenis penelitian ini. Misalnya, kualitas hidup orang di negara ASEAN. Peneliti ini dapat dimungkinkan atau dimulai dengan mengumpulkan data statistik. Biasanya, para peneliti menggunakan dataset yang sudah tersedia. Data menunjukkan jumlah variabel dan dianalisis disebut atau beberapa negara ASEAN.
Dan di sini ada penelitian ground, yaitu seperti beberapa jenis metodologi penelitian dari yang sebelum-sebelumnya, penelitian beralas adalah studi kualitas kas. Penelitian ini menekankan niat untuk menghasilkan teori baru yang diturunkan oleh beralasan pada data lapangan. Dengan kata lain, teori muncul dari keterlibatan peserta yang menghasilkan data lapangan. Dan ada penelitian fenomenologi. Penelitian ini yaitu beralasan meliputi niat untuk mengeksplorasi untuk menemukan teori yang baru. Penelitian ini lebih mungkin dideskripsikan dan bekerja sendiri. Dan ada penelitian etnografi, yaitu pada upaya para peneliti untuk menggambarkan dan menafsirkan kelompok budaya tertentu, menunjukkan adanya pola budaya yang diyakini dan dipraktekkan oleh kelompok tertentu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya di sini ada studi etnografi, seperti penelitian kesadaran lingkungan di bawah backpacker, yaitu dapat digunakan sebagai metodologi dan teknik analisis untuk menggambarkan dan menafsirkan bagaimana pelancong independen atau kelompok backpacker dalam masalah lingkungan. Dan ada penelitian naratif, berfokus pada pengalaman hidup individu. Studi yang menerapkan jenis penelitian ini mirip dengan studi biografi. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa narasi penelitian adalah cara terbaik untuk menghasilkan buku biografi. Dan di sini ada studi kasusnya. Jenis metodologi penelitian studi kasus ini sedang dilakukan untuk penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dengan menjelaskan secara mendalam kasus yang merupakan fokus penelitian. Studi kasus penelitian melibatkan pemahaman mendalam tentang penelitian untuk studi kasusnya. Ruang lingkup studi kasus sangat terbatas dan bahkan dapat dikatakan sempit, tetapi mendalam. Para peneliti cenderung mengabaikan tema yang terjadi ketika mereka tidak relevan dengan kasus dipelajarinya sebagai menarik sebagai salah satu tema yang terjadi. Contohnya di sini ada studi kasus, misalnya kekuasaan deviasi dalam pemerintahan oleh aktivisi 98 Post New Order. Penyelidik ingin tahu bagaimana praktik yang menyimpang kekuasaan terjadinya pasca order baru oleh pejabat yang sebelumnya aktivisi di reformasi dari 98. Dan di sini ada penelitian komparatif. Jenis penelitian ini lebih fleksibel, yang berarti bahwa hal itu dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian komprehensif adalah perbandingan dari 2 atau lebih kasus diperiksa. Perbandingan adalah hasil dari studi yang biasanya ditulis dalam bab hasil penelitian. Contohnya yaitu penelitian komparatif seperti tingkat kesejahteraan keluarga di negara Skandinavia. Perbandingan seringkali perbandingannya tidak dapat dibenarkan yang lebih baik atau lebih buruk, melainkan untuk memperkaya referensi sebelum kebijakan diterapkan. Penelitian komparatif juga sering digunakan untuk melihat program mana saja yang lebih efektif dan efisien dengan memperhitungkan alasan tertentu. Studi ini bila dilakukan dengan pendekatan kuantitatif sebenarnya mirip dengan cross-sectional penelitian. Sementara ketika dilakukan dengan pendekatan kuantitatif terlihat seperti studi kasus dengan jumlah kasus yang terjadi di 2 atau lebih di lokasi yang berbeda. Sekian presentasi dari saya mengenai metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.